Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini. Saya di sini akan membuat tugas nomor satu ya. Di sini saya akan hapus dulu ini. Tadi bekas soal nomor 2 nih. Tar. Oke, untuk nomor satu itu tugasnya itu disuruh bentar. Tugasnya itu disuruh untuk cari berapa total jam hingga rumah Bu Yanti selesai, berapa total upah yang dibayar Bu Yanti kepada para pekerjanya, berapa meter per hari yang bisa dikerjakan pekerja kedua. Oke, di sini ada variabel A, B, C, D dan Z. Untuk soalnya itu ini yang intinya itu luas panjang kali lebar itu A dan B, C itu luas rumah Ibu Yanti, terus Ibu Yanti itu mempekerjakan pekerja yang namanya itu Y, tapi Y itu lambat sehingga Bu Yanti mempekerjakan si Z dengan upah yang juga lebih mahal tentunya, yaitu 2,6 kali lipatnya, dan kemajuan hari yang cukup tidak worth it itu loh, cuman 2 hari lebih cepat. Oke. Sebelumnya saya sudah membuat codingannya juga ini, jadi saya mungkin akan salin saja codingannya ini dan saya sambil jelaskan, walaupun ada beberapa yang harus diperbaiki karena tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh soal, yaitu dimana si C ini saya tidak input melainkan saya proses sendiri itu dengan dikali 0,8 karena saya menemukan suatu kekeliruan gitu di dalam soalnya. Jadi saya memutuskan agar lebih cepat, jadi saya buat saja dia diproses bukan di input. Aduh bentar. Oke. Ini codingannya, saya jelaskan di sini. Seperti tadi yang saya bilang tadi, A, B, C, D itu yang ada di apa namanya? Ini A, B, C, D itu ada di ini luas rumah Ibu Yanti. Seperti yang saya bilang tadi, A, B, C D, Y, Z itu ketentuan di soal. Sementara untuk variabel-variabel H, B, U, L, J itu saya jelaskan. H itu adalah hari, HB itu adalah hari baru. Maksudnya hari baru ini hari dimana ketika pekerja dari kontraktor itu datang, gitu logikanya. Setelah itu ada U itu untuk variabel dari atau wadah dari upah. Terus L itu luas dan J itu jamnya. Nah gini, untuk rumus dari H itu saya gunakan INT karena H itu kan hari gitu loh, nggak mungkin berkoma, jadi saya gunakan INT dengan rumusnya itu dimana C dibagi dengan Y kali dengan 0,56 ini. Nah 0,56 ini kan dari soal, dari kecepatan dari pekerja si Y, dan sementara Y ini adalah berapa banyak pekerja Y nanti yang akan diinput oleh user atau diinput oleh kita. Untuk hari barunya itu tinggal dikurangi 2 hari aja seperti yang di soal. Terus untuk luasnya sendiri itu sebentar, saya mau menambahkan sedikit tapi nanti saja ya. Wait bentar. Ini ya nanti aja. L itu luas.
luas dari ini Z. Luas dari Z atau luas yang dapat dikerjakan oleh pekerja Z. Nah, sebelumnya saya ini hitung per orang, makanya dibagi dengan Z, ternyata itu kalkulasi dari seluruh pekerja Z. Gitu loh. Kalau dihitung per Z ya mungkin kemungkinan kecil itu luas perharinya itu malah lebih kecil daripada si Y, dan logiknya itu tidak mungkin dapat terjadi di dunia nyata, yang harusnya si Z ini 2 kali kerjanya dari si Y. Tapi kalau kita bagi dengan Z malah sebaliknya, malah makin Y ini lebih besar ketimbang Z. Jadi ya gitulah. Saya mau coba ini untuk menambahkan variabel baru, yaitu mungkin itu apa ya, luas ls ini bentar, berarti ls itu sama dengan A kali B, maka count luas tanah Ibu Yanti. Karena tadi yang seperti saya bilang di awal tadi, awalnya itu rumah Bu Yanti itu saya tidak gunakan di input melainkan di proses. Jadi kayak kalikan A kali B terus dikali dengan 0,8 gitu, atau 0,7. Nah, untuk J waktu jamnya itu kan HB ya, waktu HB atau banyaknya hari baru itu dikalikan dengan 8. Kenapa saya kalikan dengan 8? Karena rata-rata pekerjaan di Indonesia, terutama pembangunan rumah, itu dilakukan selama 8 jam gitu. Dan untuk upahnya sendiri itu ada J kali Y kali D terus ditambah J kali Z kali D kali 2,6. Kenapa demikian? Karena yang seperti saya bilang pada soal itu upahnya dibayar per jam. Jadi saya putuskan untuk mengalikan jumlah pekerja Y dengan J dan juga D. D itu upahnya gitu. Dan untuk Z itu dikali dengan 2,6 karena upahnya 2 kali lipat dari si Y. Oke, mungkin itu harusnya sudah cukup ya untuk menjelaskan ini. Terus saya tinggal tambahkan saja ini dan ini ls. Kita langsung saja jalankan programnya ya. Kita jalankan programnya dulu ini. HBLS error generate. Oke, bentar. Ini ternyata saya lupa titik koma. Terus ini mungkin lebih bagus kalau dikasih ini. Terus ini dikasih ini. Oke, run. Kita run. Tapi bentar. Enggak apa-apa lah, udahlah. Kita masukkan panjangnya, saya mau 300 kali 300 jadi hampir 1 hektar. Untuk masukkan upahnya karena per jam, jadi mungkin 8 jam dikalikan dengan 20 ya, 20 lah ya. Kita kalikan 15 saja lah. 15.000 karena 8 jam gitu loh. Jadi 120.000 per harinya, nggak apa-apa lah. Terus pekerja yang malas saya ada 15. Untuk pekerja yang rajin kita tambah 5 saja. Luas tanah Bu Yanti ternyata itu 900
Wait, besar banget coy. Ya sepertinya saya salah masukkan data ya, harusnya 330 kali 30. Oke, nggak apa-apa lah ya. Luas rumah Bu Yanti sekian. Aduh iya, saya lupa, ini harusnya Cin ya. Oke. Oh iya, bisa langsung. Aduh, ada yang kekeliruan dari saya, maaf. Saya periksa kembali nih. Oh iya, saya baru ingat, tidak perlu pakai Ainley. Aduh, saya lupa. Oke, seperti ini. Oke, kita ini kan ulang drone. Tapi saya bentar, saya perbagus dulu nih ya. Saya perbagus dulu ini ya. Ini juga. Nice. Kita coba dulu ya. Aduh, banyak yang error ini. Oke, berarti tidak boleh terlalu jauh ya. Ya udahlah. HB ini untuk ini kita harus giniin. Setelah pekerja rajin datang, pekerja rajin datang, habiskan untuk membangun rumah. Oke, upah. Oke, benar ya. Kita langsung run. Powernya tidak ada yang error ya, harusnya ya. Kita lihat saja ini. Oke, bisa. Saya tadi 300, sarannya mau 1 hektar di 30 kali 30 ya. Upahnya tadi 120, 115. 15, pekerjanya di 15. Ini tadi mau 5 saja, belum banyak. Luas cuma Bu Yanti. Nah, ini kan 900 nih ya. Logiknya orang bangun rumah pasti disesain tanah, nggak mungkin dihabisin untuk itu bangun rumah gitu loh, pasti dikasih sisa untuk tanaman dan segala macam. Jadi kita ambil 700 saja di sini. Dan ini dia luas rumahnya 700. Selama hari sebelum pekerja rajin datang itu 82. Aduh ya, ini tadi maaf kayak ini harusnya ada spasi, nanti saya perbaiki di kodenya nanti. Oke, setelah pekerja rajin datang itu 80 jam yang harus dihabiskan untuk membangun rumah itu sebanyak 640 jam. Upah yang harus dibayar itu sekitar berapa nih? Ini nggak tahu Kak, ini terlalu banyak emang Kak ya. Kalau dihitung per orang tuh kan, emang kan di soalnya per orang Kak ya. Jadi gini, panjang luas per hari yang dapat diselesaikan oleh pekerja. Nah, ini saya tadi bentar, ini di kode saya udah saya, oh iya. Nah, itu tadi yang saya bilang tadi Kak. Kalau dia Z per orang itu pasti lebih kecil. Jadi nggak perlu per orang, terus ditambah lagi tadi ada di bagian kode. Jadi ini yang nggak perlu. Ini jadi menurut saya ini tadi kita kasih spasi. Ada spasi lagi enggak nih, bentar.
Oke, habis ya, cuma satu spasinya, harusnya udah selesai. Kita run lagi. Oh bentar, di bagian upah, tadi saya itunya per orang kayak baru dijumlahin, karena seperti yang di soal tadi itu kan hitungannya itu tadi per orang kak ya. Mana nih? Ya, dengan upah dengan upah D rupiah per jam. Berarti saya asumsikan itu pekerja yang malas itu ya itu kak, gitu. Ya nggak mungkin loh kan satu orang itu ngerjainnya 5 6. Oh bukan, maksud saya nggak mungkin 10 orang itu cuma bisa ngerjain 1,5 meter kak ya. Itu jadi untuk satu orang mungkin 1,5 meter. Jadi saya anggap 1,5 meter itu untuk satu orang dan upahnya itu D. Jadi kalau ada 10 Y berarti D-nya ada 10 untuk masing-masing Y gitu kak ya. Saya perjelas lagi kak ya. Kita run lagi. Tadi sudah benar, tapi karena saya lupa menghapus Z-nya, jadi ya gitulah. Cukup panjangnya seperti tadi 30, lebarnya 30, masukkan upah di 115.000 saja. Pekerja malasnya kita masukkan 10, terus ini 3 saja. Luas rumah Bu Yanti kita mau 700 saja. Dan ini dia kak, 3 bulan kak ya baru jadi ini. Sekitar berapa nih, 96 jam ini, 960 jam ini upahnya. Dan ini luas yang diselesaikan oleh pekerja Z. Dan kalau secara logik ya nggak masuk akal gitu. Itulah mengapa saya tadi awal-awal C-nya itu saya buat di sistem atau di operasinya, bukan di inputnya, karena saya mau coba-coba gitu. Saya mau coba-coba apakah kode saya salah gitu. Ternyata emang dikonfirmasi tidak apa-apa kalau lebih kecil. Dan ya mungkin sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.